Kolelithiasis ya. Jadi ada batu di kantung empedu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya hati? Ya pasti punya ya, kita punya hati di sini. Ya kemudian ada juga kantung empedu. Jadi kantung empedu ini fungsinya ya untuk menampung cairan empedu. Kemudian juga ya sebagai proses pencernaan ya, untuk membantu pencernaan, baik pencernaan kolesterol yang kita makan ya ataupun untuk pencernaan makanan lainnya. Nah, kemudian ada bisa timbul masalah di kantung empedu, yaitu nanti muncul batu empedu. Mungkin teman-teman sering mendengarnya mungkin batu ginjal gitu ya. Nah, ini batu empedu ini juga jangan disalah artikan ataupun diremehkan. Banyak juga ya kita-kita ini yang menderita batu empedu. Jadi kita bahas seputar penyakit batu empedu. Penyakit batu empedu ini, kalau bahasa medisnya itu kolelithiasis ya. Jadi ada batu di kantung empedu. Dia kalau seandainya batunya kecil, mungkin teman-teman nggak akan merasakan sakit. Tapi kalau seandainya menyumbat, wah itu sakitnya luar biasa ya. Sakitnya tentu di perut kanan atas sesuai dengan posisi kantung empedu. Nah, ini bisa sampai menjalar ke punggung, ya menjalar ke bagian bahu. Ya pokoknya sakitnya luar biasa sekali. Dan biasanya timbulnya mendadak. Apa penyebab batu empedu? Batu empedu ini ya disebabkan karena kolesterol, kemudian bilirubin itu kadarnya terlalu tinggi ya, sehingga lama-lama bisa mengendap. Mengendap lama-lama bisa mengeras ya, akhirnya terbentuk batu. Nah, batu empedu ini dia ada faktor resiko yang bisa meningkatkan orang terkena batu empedu. Ya, faktor resikonya yang pertama itu wanita. Ya, wanita itu lebih beresiko dibandingkan laki-laki. Kemudian ya di umur 40 tahunan. Nah, jadi hati-hati ini. Yang ketiga obesitas. Nah, jadi berat badan berlebih ataupun gemuk, ya ini beresiko ya terkena batu empedu. Ya sudah wanita, umur 40 tahunan, ya kemudian obesitas. Kemudian yang keempat, ya yang suka mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol, ya tinggi lemak, rendah serat, ini lebih beresiko juga. Yang kelima, obesitas, kemudian dia melakukan diet ketat ataupun turunnya drastis, ini beresiko ada batu empedu nanti terbentuk. Yang keenam, ada riwayat keluarga, ya misalkan orang tua, ya ataupun kakek ataupun nenek yang punya penyakit batu empedu. Dan yang ketujuh, ada penyakit diabetes. Nah, jadi hati-hati ya. Yang punya penyakit diabetes, usahakan gula darahnya harus terkontrol ya, harus di bawah normal, misalkan di bawah 200 gitu. Dan yang terakhir ya, sering mengkonsumsi obat penurun kolesterol tanpa resep dokter. Nah, jadi niatnya mau menurunkan kolesterol ya, minum obat, tapi ternyata itu faktor resiko batu empedu. Apa saja gejala batu empedu? Gejala batu empedu ya, kalau kecil nggak ada gejala seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia besar kemudian menyumbat saluran empedu, baru ada gejala ya. Gejalanya sakit perut kanan atas ya, kemudian bisa tembus ke punggung, bisa menjalar ke bahu, ke lengan ya. Nah, ini sakitnya tiba-tiba tanpa sebab, tiba-tiba langsung sakit hebat. Nah, ini dia gejala yang sering muncul. Kemudian ada gejala penyerta lainnya yang bisa timbul, misalkan diare, ya mual, muntah, kemudian perutnya kembung ya, seperti sakit mah. Jadi orang kadang salah sangka ya, wah ini mahnya kumat, ini memang ada sakit mah sebelumnya. Rupanya sekali diperiksa ya batu empedu. Jadi mirip-mirip gejalanya, jadi orang sering bingung. Bagaimana pengobatan batu empedu? Pengobatannya ini berdasarkan dengan gejalanya. Kalau seandainya tanpa gejala ya nggak perlu diobati ya. Nanti dengan harapan ya bisa keluar sendiri kalau ukurannya kecil. Kemudian meski begitu, dokter tetap akan mengawasi perkembangan dari kesehatan pasien. Jadi tetap harus diawasi. Ya, nanti diperiksa ulang bagaimana perkembangannya, bagaimana proses pengobatannya, ya itu nanti tergantung. Kemudian kalau menimbulkan gejala, ya misalkan menyumbat, ya itu dilakukan operasi ya, pengangkatan kantung empedu. Nah, bisa dilihat gambar di sini di samping ya. Ini teman-teman bisa lihat, ya inilah
penampakan batu empedu ya. Jadi batu empedu ini bisa ada di kantung empedu. Ya namanya saja batu empedu. Nama tindakannya ini kolesistektomi. Loh dok, kalau seandainya diangkat gimana nih? Nggak ada kantung empedu lagi? Ya memang nggak ada kantung lagi ya, namanya sudah diambil, sudah diangkat. Tapi ini tidak akan mempengaruhi ya kesehatan teman-teman. Ya ini teman-teman tetap bisa sehat, ya tetap bisa beraktivitas seperti biasa setelah diangkat kantung empedunya. Kemudian pengobatan yang kedua itu dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini digunakan kalau batu empedunya kecil, kemudian gejalanya ringan. Kalau seandainya gejalanya ringan, empedunya kecil, batunya, itu bisa pakai obat-obatan. Jadi tinggal minum obat ya. Obat ini fungsinya ataupun tujuan minum obat supaya batu empedu tadi hancur ya, kemudian hilang, nggak ada lagi batu. Batu empedu tadi yang sudah hancur ya nanti keluarnya lewat urin kita. Apa saja komplikasi batu empedu? Nah, jadi kalau nggak diobati, batu empedu ini bisa timbul komplikasi. Ya, peradangan saluran empedu, peradangan pada pankreas, penyumbatan usus akibat batu empedu, dan juga demam ya, ataupun sepsis. Bagaimana pencegahan batu empedu? Nggak bisa dipungkiri apa yang kita makan, apa yang kita minum, pokoknya apa yang masuk di mulut kita itu akan mempengaruhi tubuh kita. Apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, jadi konsumsi makanan sehat, ya misalkan sayur-sayuran, buah-buahan, makanan tinggi serat, ya kurangi mengkonsumsi makanan yang kolesterol, ya lemak-lemak jahat, itu kurangi. Ya olahraga teratur. Dan yang terpenting, jangan lupa minum air putih yang banyak, ya 6-8 gelas, ya disesuaikan. Nah, makanan yang harus dihindari, makanan seperti apa tadi dok? Makanan berlemak-lemak tadi ya, berlemak tinggi ataupun berlemak jenuh, misalkan makanan yang mengandung mentega, makanan yang berminyak-minyak, goreng-gorengan, makanan yang bersantan. Kemudian yang suka minum alkohol ya jangan lagi ya. Kemudian yang melakukan diet boleh ya, diet itu kan supaya kita sehat, tapi jangan diet yang ekstrim, yang ketat ya, sampai tiba-tiba turun berat badannya drastis. Ya ini hati-hati. Jadi diet itu menyehatkan, tapi jangan sampai diet ketat ataupun drastis. Nah, itu tadi seputar penyakit batu empedu. Jadi batu empedu ini bisa ada ya di hati kita. Ya jadi jangan salah, wah ini kena sakit batu empedu karena dia buruk sifat ya, karena hatinya nggak bersih, bukan ya. Ini memang karena pola makan, pola hidupnya yang bisa meningkatkan risiko batu empedu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagikan pengalaman ataupun ada keluarganya mungkin yang pernah sakit batu empedu. Ya, silakan tulis di kolom komentar, kita saling bercerita. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.